Segera download yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para jamaah Majelis Ta'lim Thalibul Ilm Rasuna Epicentrum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Talbis Iblis ya. Tentunya kita tidak bacakan semuanya karena ada perkara-perkara yang terlalu jelimet dan rumit ya. Kita sampaikan perkara-perkara yang saya rasa perlu untuk kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita sampai pada pembahasan Talbis Iblis terhadap orang-orang yang berpendapat tentang reinkarnasi ya, reinkarnasi. Kita tahu bahwasanya dalam Islam tidak dikenal dengan pemahaman reinkarnasi. Kita punya konsep tentang pembalasan yang konsep tersebut dijelaskan dengan gamblang dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW bahwasanya siapa yang berbuat di dunia ini ya maka ada pembalasannya. Pembalasannya terkadang dimulai di dunia kemudian dilanjutkan di alam barzakh dan yang paling kuat pembalasannya adalah di alam akhirat kelak. Makanya agama kita mengenal ada namanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan di situ ada yaumul hisab, ada hari perhitungan di mana akan di audit ya tentang amal semua yang pernah kita lakukan, kemudian setelah itu ditimbang, setelah itu baru kemudian adanya pembalasan dan konsep dalam Islam sangat jelas dan detail ya. Adapun sistem pembalasan dalam agama-agama yang lain terkadang ada yang berbeda seperti sebagian agama berkeyakinan tentang adanya reinkarnasi. Reinkarnasi ini banyak tersebar di pemahaman di India ya. Yaitu meyakini bahwasanya seorang melakukan keburukan maka dia akan dibalas di dunia ini dalam kehidupan berikutnya, Jika dia melakukan kebajikan di masa kehidupan sekarang maka dia akan meninggal kemudian dibangkitkan atau dihidupkan kembali dalam kehidupan berikutnya dalam strata dalam kondisi yang lebih baik ya, dalam kondisi yang lebih baik. Jika dia di masa kehidupan sekarang dia berbuat keburukan lantas dia mati maka dia akan dibangkitkan atau dihidupkan dalam kehidupan berikutnya di dunia ini juga namun dalam kehidupan yang sangat buruk, bisa jadi dalam bentuk hewan-hewan yang hina ya. Yang menjadi bantahan secara sederhana bahwasanya namanya konsep pembalasan konsep pembalasan seharusnya seorang sadar bahwasanya dia sedang dibalas dan apa yang dia alami sekarang merupakan dampak dari perbuatan masa lalunya sehingga dia merasakan pembalasan sekarang. Dia merasa bahagia karena dia tahu dulu saya pernah berbuat kebaikan atau dia sekarang dalam kondisi tersiksa karena dia tahu dulu dia melakukan keburukan. Tapi kenyataannya kita sekarang di atas muka bumi ini mungkin ada orang yang sudah reinkarnasi berkali-kali. Mungkin kalau menurut keyakinan mereka, mungkin saya sendiri sudah reinkarnasi entah berapa kali. Dan tidak ada seorang pun dari kita yang pernah merasakan atau mengingat masa lalunya. Ketika tidak seorang pun mengingat masa lalunya, berarti konsep pembalasan tersebut tidak ada faedahnya. Konsep pembalasan tersebut tidak ada faedahnya. Namanya konsep pembalasan itu harusnya dia tahu tentang apa yang telah dia lakukan sebelumnya sehingga dia merasakan dampaknya sekarang. Baru itu dikatakan sebagai konsep pembalasan yang benar. Adapun dia merasakan kehidupan sekarang kondisi buruk atau kondisi baik yang merupakan akibat perbuatan masa lalunya sementara dia tidak ingat tentang masa lalunya, maka ini bukan konsep pembalasan yang tepat. Pemikiran reinkarnasi ini asalnya berasal dari India, kemudian menjalar sampai ke sebagian kaum muslimin ya, yang terpengaruh ya, sebagian kaum muslim yang terpengaruh ya. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala ya
menjelaskan di antara syubhat yang menjadikan sebagian orang berpendapat tentang reinkarnasi, yaitu kata beliau anna arbabat tanasukh, ya, dia menyebutkan perkataan Abul Qasim Al-Balkhi rahimahullah yang berkata anna arbabat tanasukh lamma ra'aul alam al-atfal was-siba wal bahaim istahala indahum an yakuna alamuha yumtahanu bihi ghairuha. Jadi ketika pembesar-pembesar pemikir-pemikir reinkarnasi melihat anak-anak ada yang kesakitan atau hewan-hewan yang kesakitan, ya, anak lahir dalam kondisi sakit padahal tidak punya dosa, gampangnya demikian. Maka mereka berkata enggak mungkin sakitnya anak-anak ini adalah takdir dari Tuhan untuk menguji orang tuanya misalnya. Dia bilang enggak mungkin. Ini anak dalam kondisi sakit tentu akibat dari perbuatan dia dalam kehidupan sebelumnya. Anak ini sakit atau seorang dilahirkan dalam kondisi misalnya tidak sempurna tubuhnya, dia memang ini adalah akibat dari perbuatan sebelumnya. Sehingga dengan demikian dia mengatakan bahwasanya apa yang dialami oleh orang sekarang ini, anak-anak kecil sakit, padahal tidak punya dosa, atau anak kecil dilahirkan dalam kondisi sakit atau tidak sempurna tubuhnya, ini akibat dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Sehingga dia menyimpulkan atau mereka menyimpulkan bahwasanya ada kehidupan sebelumnya yang dampaknya baru kelihatan sekarang. Nah, ini yang disebut dengan reinkarnasi. Disebut reinkarnasi, ya. Ini syubhat sederhana, ya. Apa namanya? Yang mereka katakan demikian, ya. Taib, mereka kemudian menjelaskan bahwasanya proses reinkarnasi yang mereka sebut ada beberapa tahapan jika seorang sudah meninggal dunia. Jika seorang sudah meninggal dunia, maka dia akan masuk dalam satu alam yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Tentu konsep reinkarnasi ini tidak merupakan satu model masing-masing, karena yang berpendapat reinkarnasi ini banyak dan masing-masing punya konsep reinkarnasi sendiri-sendiri. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi itu belum tentu sama dengan konsep reinkarnasi yang disampaikan oleh penganut-penganut agama yang lain atau yang disampaikan oleh orang-orang Islam yang terpengaruh dengan pikiran reinkarnasi. Tetapi yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, intinya bahwasanya jika seorang meninggal dunia, ya, maka dia akan berpindah pada alam yang lain, ya. Suatu alam yang sederhana, ya. Kemudian nanti intinya dia akan hidup kembali, ya. Ada penjelasan, ada beberapa tahapan, 4 tahapan, ya, tapi saya tidak sampaikan secara detail. Intinya dia akan mampir pada suatu alam tertentu, kemudian dia dilahirkan. Kalau dia jiwanya adalah jiwa yang baik, maka dia akan hidup kembali bercampur dengan cahaya matahari, makalah dia menjadi seperti sayur-sayuran, ya. Kemudian dimakan oleh, dia jadi sayur-sayuran dulu, dia ruhnya itu mampir di sayur-sayuran, kemudian dimakan oleh manusia, kemudian berubahlah dia, ruhnya masuk dalam manusia. Kemudian dilahirkan kedua kali, ya. Dilahirkan kedua kali, ya, melalui perut seorang wanita, kemudian lahirlah dia untuk kehidupan yang kedua kalinya, ya. Tergantung dia dulu baik atau tidak. Kalau dia baik maka dia akan dilahirkan dalam kondisi orang yang stratanya baik, entah ekonominya baik, entah tubuhnya yang baik. Dan sebaliknya kalau dia selama dalam kehidupan sebelumnya dia melakukan keburukan, ya, maka dia akan mampir di suatu alam tertentu, kemudian dia pun berubah menjadi serangga-serangga yang dimakan oleh hewan-hewan, maka ruhnya kemudian pergi ke hewan. Setelah itu hewan tersebut melakukan perkawinan, kemudian lahirlah dia melalui hewan yang lain, ya. Hewan yang lain, ya. Maka lahirlah dia sebagai hewan. Dan nanti dia akan menjadi manusia kembali setelah 1000 tahun. Ini salah satu konsep tentunya yang disampaikan Ibnu Jauzi. Tentu tidak semua orang berpendapat tentang reinkarnasi punya pendapat seperti ini. Tapi intinya mereka sepakat bahwasanya kehidupan sekarang adalah hasil dari kehidupan sebelumnya. Seseorang di kehidupan sebelumnya apa yang dia lakukan, pembalasannya dalam kehidupan yang sekarang, ya, yang sekarang. Bisa jadi
seorang dari manusia di zaman sebelumnya, kehidupan sebelumnya, kemudian sekarang jadi hewan, bisa jadi. Bisa jadi seorang di zaman sebelumnya manusia, kemudian sekarang menjadi seorang yang miskin, yang sengsara, yang cacat misalnya, ya, karena dia dulu buruk pada kehidupan sebelumnya. Dan sebaliknya bisa jadi sekarang dia menjadi orang yang kaya, orang yang berkecukupan ekonominya, orang yang terpandang karena sebelumnya dia dalam kehidupan yang baik sehingga dibalas sekarang dengan kondisi yang baik. Ada cerita lucu disampaikan oleh Ibnu Jauzi di sini. Ya. Dia berkata, Amba'ana Muhammad bin Abi Tahir al-Bazzar, qala Amba'ana Ali bin al-Muhsin, an abihi qala haddathani Abu al-Hasan Ali bin Nadhif al-Mutakallim qala kana yahduru ma'ana bi Baghdad syekhun lil imamiyah yu'rafu bi Abi Bakar ibn al-Fallas. Fahaddathana annahu dakhala ala ba'dhi man kana ya'rifu bit tashayyu'. Jadi pemikiran-pemikiran ini juga sampai kepada sebagian pemikiran kaum muslimin yang berpemahaman Syiah. Jadi Abu Bakar ibn al-Fallas bercerita, suatu hari dia bertemu dengan sebagian orang yang dikenal dengan memiliki pemahaman Syiah. Kemudian orang ini terpengaruh dan akhirnya sumasara yaqulu bi madhhabi ahli tanasukh. Kemudian orang ini akhirnya dari pemahaman Syiah beranjak selanjutnya menjadi pemahaman orang yang memiliki pemahaman reinkarnasi. Ya. Fawajadtuhu baina yadayhi sinnaur aswad wa huwa yamsahuha, ya. Maka aku mendapati dia, di depan dia ada seekor kucing yang berwarna hitam dan dia sedang mengusap-ngusap kucing tersebut. Ini orang yang punya pemahaman reinkarnasi sedang mengusap-ngusap kucing, ya. Kemudian wa yahukku baina ainaiha, dan dia pun menggaruk-garuk, ya, di antara kedua mata kucing tersebut. Wa ra'aituha wa ainuha tadma kama jarat adatus sananir bidzalik, ya. Maka aku melihat ketika digosok-gosok begini, maka kucing tersebut menangis, ada air mata keluar. Wa huwa yabki bukaan syadidan. Kemudian orang ini juga menangis. Orang yang bikin kucing ini ikut nangis, karena kucing yang nangis dia ikut nangis. Aku berkata kepada dia, "Lima tabki? Kenapa kau nangis?" Faqala waihak, celaka engkau. Amma tara hadhihi sinnaur tabki kullama masahtuha. Tidakkah kau lihat kucing ini ketika aku usap dia nangis? Hadhihi ummi la syakka. Ini adalah ibuku, ini kucing ibuku. Jadi dia merasa kucing ini adalah hasil reinkarnasi ibunya dalam kehidupan berikutnya. Ini adalah ibuku. Wa inna ma tabki min ru'yatiha ilayya hasrah. Dia menangis ketika melihat aku karena dia menyesal. Dia nangis. Dia menganggap ibunya, kucing ini yang nangis ini, yang keluar air matanya, yang dia usap-usap adalah ibunya. Wa akhadha yukhatibuha khitaba man indahu annaha tafhamu anhu. Maka dia mulai ngobrol sama kucing tersebut, seakan-akan kucing ini paham tentang apa yang dia ucapkan. Wa ja'alat an-naur tasihu qalilan, dan mulailah kucing tersebut teriak sedikit, keluarkan suara sedikit-sedikit. Dia ngomong terus, kucing itu mulai keluarkan suara. Aku bertanya kepada orang ini, fahiya tafhamu anka ma tukhatibuha bihi? Emang dia paham kamu ajak ngobrol sama dia gitu? Dia paham? Orang ini berkata, "Na'am." Iya, kucing ini ibu saya, dia paham apa yang saya ucapkan. Fakultu, aku berkata, "Atafhamu anta siyahaha?" Apakah kau paham teriakan kucing tersebut? Kamu paham enggak? Dia paham, kucing itu paham ucapanmu. Kamu paham enggak maksud teriakan kucing tersebut? Qala la, kata dia, saya tidak paham. Kata aku berkata, fa anta idzan al-mansukh wa hiyal insan. Kalau gitu kamu ini yang apa namanya? Jelmaan hewan kepada manusia dan ibumu adalah manusia. Kamu yang hewan, dia yang manusia. Ya, kenapa? Karena dia paham, kamu enggak paham. Yang pahamlah manusia, ya. Jadi intinya demikian. Seorang terpengaruh dengan pemikiran reinkarnasi seperti ini, ya. Saya punya kawan dulu orang India, mahasiswa di Madinah. Dia cerita, saya punya teman di sana di India, kita lagi main ke rumahnya, tiba-tiba ada kambing masuk ke rumahnya, ada hewan lah, kambing atau kucing saya lupa. Terus temannya bilang, ya dia, karena temannya punya agama yang berkeyakinan tentang adanya reinkarnasi, tanasuh, maka dia berkata, ini om kami yang kemarin meninggal, ini om kami. Jadi sayanglah kambing tersebut, dianggap sebagai apa? Omnya. Yang penting jangan sampai disembelih omnya kalau kambingnya.
Jadi dia merasa bahwasanya kambing tersebut adalah omnya yang telah bereinkarnasi menjadi kambing tersebut. Ini semua khurafat, semua apa? Khurafat. Yang saya pernah ketemu dengan seseorang yang diceritakan, dia bertanya saya kepada tentang reinkarnasi ya. Ketika dia meyakini, ada yang mengabarkan kepada dia, kamu adalah reinkarnasi dari seorang sultan yang hidup pada entah tahun sekian, abad sekian, yang memiliki sekian istri, memiliki begini-begini. Sehingga dia ingin, ketika dia dikatakan kamu adalah reinkarnasi dari ruh sultan atau ruh raja yang hidup pada sekian abad yang lalu, raja ini namanya ini, yang memiliki permaisuri sekian, memiliki selir sekian, sehingga dia kemudian merubah gaya hidupnya seakan-akan dia ingin mengikuti sultan tersebut. Ini bahaya seperti ini. Ya, ini adalah khurafat ya, khurafat. Ya, karena kita tahu namanya orang sudah meninggal pasti masuk alam barzakh. Tidak ada namanya reinkarnasi. Ya, reinkarnasi ya. Ini pemikiran-pemikiran yang merusak ya. Karena orang merasa saya reinkarnasi dari presiden fulan, saya reinkarnasi dari raja fulan, raja terdahulu ya. Sehingga dia ingin bergaya hidup seperti seorang raja, ingin punya selir yang banyak, ingin punya ini enggak benar ya. Enggak ada namanya reinkarnasi dalam Islam ya. Dan tidak pernah terbukti secara alam nyata juga tidak ada. Tidak ada raja Majapahit kemudian reinkarnasi dengan orang zaman sekarang, enggak ada. Ini cuma khurafat, akalnya dipermainkan ya. Ini semua tidak benar ya. Jadi kita bilang bahwasanya reinkarnasi adalah satu hal yang khurafat, terbukti bahwasanya tidak ada di antara kita yang mengingat masa lalu kita, ya, apa yang pernah kita lakukan sehingga sekarang kita menjadi seperti ini. Enggak ada yang ingat. Padahal konsep pembalasan itu harusnya ingat. Ya kalau ternyata tidak ada yang ingat, terus bagaimana membuktikan itu reinkarnasi dan apa faedah reinkarnasi? Enggak ada faedah. Lakukan saja maksiat sepuas-puasmu, kok jadi apa pun tidak tahu. Selesai. Orang melakukan kemaksiatan, buktinya tidak ada yang ingat tentang masa lalunya. Beda kalau dia ingat, waduh jangan-jangan saya nanti kehidupan berikutnya jadi tikus, jangan-jangan kehidupan berikutnya jadi kecoa, kan takut. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan sebanyak-banyaknya, tahu-tahu kehidupan berikutnya jadi kecoa, jadi tikus, jadi monyet, jadi babi, dan dia tidak pernah ingat, apa urusannya? Konsep pembalasannya tidak pas, beda dengan konsep pembalasan dalam Islam ya. Ada hari kebangkitan dan yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu semua orang akan ingat apa yang pernah dilakukan. Bahkan dibukakan catatan amalnya. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amal, semua akan terlihat. Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini catatan amal seperti apa ini? Tidak ada yang tertinggalkan, semua yang kecil maupun besar semuanya tercatat. Sehingga itu barulah namanya konsep pembalasan yang benar. Adapun seorang dibalas tidak ingat apa yang dilakukan. Ya, kok tiba-tiba saya begini? Ya, ini namanya bukan konsep pembalasan. Intinya ini hanyalah khurafat, dijadikan bahan tertawaan oleh iblis. Tapi kita lanjutkan, kita loncat pembahasan masalah ahlul kalam sudah pernah kita singgung sebelumnya terkait dengan falasifa dan yang lainnya. Kita masuk pada pembahasan tentang talbis iblis terhadap khawarij ya. Zikru talbis iblisa alal khawariji ya. Intinya khawarij ini sebenarnya mereka adalah kelompok yang pertama, firqah yang pertama kali muncul di zaman para sahabat dan asal muasalnya muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara talbis iblis yang dilakukan oleh iblis kepada mereka, tipuan iblis, yaitu mereka merasa mereka lebih hebat daripada Nabi, lebih hebat dari sahabat. Mereka merasa syariat ini kurang, apa yang dilakukan oleh Nabi kurang tepat dan apa yang dilakukan oleh para sahabat kurang tepat. Jadi mereka ujub terhadap diri mereka, ujub terhadap ketakwaan sehingga suudzon kepada orang lain. Husnudzon kepada diri sendiri, merasa hebat, suudzon kepada orang lain. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang khawarij ya. Karena saking rajin ibadahnya, saking kuat puasanya, saking kuat sholat malamnya, sehingga akhirnya ketika melihat pihak lain dianggap keliru dan suudzon kepada mereka sehingga mudah mengkafirkannya. Saking kuat ibadahnya dia merasa kalau ada orang yang melanggar berarti kafir harusnya. Pasti menghina Islam. Tidak mungkin dia bermaksiat seperti itu kecuali dia merendahkan ayat-ayat Allah. Datang iblis menggoda.
Iblis menggoda dari kata Ibnu Qayyim rahimahullah bisa dua sisi. Kalau iblis melihat ada orang cenderung kepada kemaksiatan, berleha-leha, maka iblis buat dia terjerumus dalam kemaksiatan. Lihat iblis lihat kecenderungan seorang. Kalau seorang kecenderungannya adalah untuk berleha-leha, berfoya-foya, bersenang-senang, maka iblis akan goda dia, dikasih talbis, syubhat, dikasih kerancuan berfikir dari sisi itu, sehingga semakin buat dia senang dengan maksiat, dihiasi kemaksiatan, dihiasi perzinahan, narkoba, khamar, musik, sehingga dia terjerumus dalam hal tersebut. Yang penting dia enjoy ya. Ketika iblis melihat seorang bertakwa, maka iblis juga bisa menggoda dari sisi kecenderungannya. Maka iblis menjerumuskan dia pada sikap gulu berlebih-lebihan, ekstrim dalam beragama, sehingga akhirnya dia sendiri rajin ibadah, rajin sholat malam, rajin puasa, sehingga dia mudah mengkafirkan orang lain ketika orang lain tidak melakukan apa yang dia lakukan. Karena dia menjadikan orang lain barometer seperti dia. Kalau saya yang begitu berarti saya menghina Allah. Kalau saya yang melakukan maksiat berarti saya tidak beriman kepada Nabi SAW. Maka dia generalkan orang lain terhadap dirinya, dia kiaskan orang lain terhadap dirinya, sehingga dia mudah mengkafirkan orang lain. Itu sisi kedua inilah, kecenderungan kuat dalam beribadah dijadikan kesempatan oleh iblis untuk menjadikan seorang ekstrim, berlebihan dalam beragama. Kata Ibnu Jauzi, awalul khawarij wa akbahum halan dzul khuwaisirah. Khawarij yang pertama kali muncul yang paling buruk kondisinya adalah dzul khuwaisirah, nenek moyang al-khawarij ya. Artinya dia yang pemula pelopor munculnya pemikiran khawarij dengan cara mengkritisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ya. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta ya kepada 4 orang, harta ghanimah ya dibagikan kepada 4 orang, atau harta kalau bukan ghanimah yaitu pajak yang ditarik dari orang-orang non muslim ya. Di sini dibagilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada 4 orang ya. Zaid al-Khail wal Aqra bin Habis sepertinya adalah harta ghanimah, wa Uyainah bin Husain. Demikian juga Al-Qamah bin Ulathah atau Amir bin Tufail. Intinya Rasulullah bagi di antara 4 orang. Maka sebagian sahabat fawajada min dzalika ba'dhu ashabi wal ansar wa ghairuhum. Ada sebagian sahabat yang aneh. Maksudnya Rasulullah bagi-bagi kepada orang-orang Arab Badu yang baru masuk Islam ghanimah tersebut, sementara atau ghanimah atau jizyah ya. Sementara sebagian sahabat tidak diberikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama' ya'tini khabarus sama' sabahan masa'an. Apa kalian tidak percaya kepadaku sementara aku adalah kepercayaan man fis sama', kepercayaan Allah yang ada di langit. Datang kabar dari langit baik di pagi hari maupun sore hari. Jadi kalian harus percaya sama aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang aku lakukan yang paling adil. Ketika Nabi membagi ghanimah pada sebagian orang, Nabi yang lebih tahu tentang cara pembagian yang terbaik. Karena aku, tidakkah kalian percaya kepadaku? Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'. Sementara aku dipercaya oleh Allah yang ada di atas langit. Datang kepadaku ayat-ayat Allah pagi hari maupun sore hari. Kemudian ada orang satu tidak kuat, dia protes. Summa atahu rajulun ghairul ainain. Datang seorang yang laki yang matanya cekung ke dalam, musyriful wajnatain, kemudian pipinya agak menonjol, nati'il jabhah, kemudian jidatnya dahinya agak maju, kathal lihya, jenggotnya lebat, musyammirul izar, kemudian sarungnya dia dia gulung, mahluqur ra's, rambutnya, kepalanya botak. Dia protes kepada Nabi, dia berkata, ittaqillah, wahai Muhammad, bertakwalah. Ittaqillah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bertakwalah. Dalam riwayat dia mengatakan, i'dil ya Muhammad, adillah engkau wahai Muhammad. Artinya kenapa kau cuma beri sama orang itu? Itu orang baru masuk Islam, kau bagi-bagi. I'dil ya Muhammad, adillah engkau wahai Muhammad. Dalam riwayat, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jadi Rasulullah ditegur suruh bertakwa, suruh adil.
Farafa ra'sahu ilaihi, maka Rasulullah SAW angkat kepala lihat orang tersebut. Faqala, Rasulullah tegur dia, "Wahai hak, alaysa ahaqqun nasi an yattaqiyallah ana?" Bukankah Allah orang yang paling utama untuk bertakwa kepada Allah adalah aku? Aku ini orang paling bertakwa, aku nabi. Orang tersebut cuek, thumma adbar, kemudian dia pergi. Khalid bin Walid ketika melihat kondisi seperti ini, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ala adribu unuqahu?" Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal kepala orang ini yang menyuruh Nabi untuk adil, menyuruh Nabi untuk bertakwa? Rasulullah SAW berkata, "Fala allahu yusalli." Siapa tahu dia salat, jangan. Faqala innahu rubba musallin yaqulu bil lisani ma laysa fi qalbihi. Khalid bin Walid berkata, "Ya Rasulullah, betapa banyak orang yang salat dia mengucapkan apa yang bukan dalam hatinya." Artinya dia mungkin kafir ya Rasulullah. Salat aja tapi dalam hatinya enggak benar. Maka Rasulullah SAW berkata, "Inni lam umar an anquba an qulubin nas wala asyqa butunahum." Aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk memeriksa hati manusia dan untuk membelah perut mereka. Aku tidak diperiksa untuk membuka dada manusia, untuk periksa hatinya bagaimana. Jadi Rasulullah mengatakan, aku disuruh menilai zahirnya. Siapa tahu dia salat. Tsumma nadhara ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa muqaffin. Rasulullah lihat dia sedang berjalan pergi. Kata Rasulullah SAW, "Innahu sayakhruju min dhi'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamurquna min ad-din kama yamurqu min ar-ramiyah." Akan keluar di balik orang ini suatu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an, ya, itu kaum yang menelusuri jejak orang ini, kaum yang baca Al-Quran tetapi Al-Quran tersebut tidak melewati kerongkongannya. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama seperti anak panah yang menembus hewan buruan. Ketika memanah, anak panahnya tembus sebelah keluar tanpa ada bagian daging yang tersisa. Inilah awal Khawarij yang bertemu dengan Nabi SAW. Nabi tidak bertemu dengan Khawarij yang angkat pedang, berperang. Itu muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Tapi di zaman Nabi Rasulullah SAW bertemu dengan orang ini yang dia merupakan cikal bakal munculnya Khawarij, yang dia protes kepada Nabi dengan protes lisan. Ya. "I'dil ya Muhammad, adilah engkau wahai Muhammad, engkau tidak adil." Orang ini namanya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Ya. Dia berkata, "I'dil, adil engkau wahai Muhammad." Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man ya'dil idza lam a'dil?" Siapa lagi yang bisa adil? Kalau aku tidak adil, terus siapa yang mau adil? Tapi dia cuek dan dia pergi meninggalkan Rasulullah SAW. Setelah itu muncul orang-orang Khawarij yang muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Kisahnya panjang tapi intinya bahwasanya Rasulullah kabarkan akan muncul firqah di tengah pertikaian antara dua kelompok besar dari kaum muslimin, itu Khawarij. Itu kelompok besar tersebutlah kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Yang dua-duanya ingin menegakkan keadilan tetapi memiliki ijtihad yang berbeda sehingga akhirnya berujung pada pertempuran. Dimulai dengan Ma'rakatul Jamal, kemudian Ma'rakatul Siffin, antara kubu Ma'rakatul Jamal antara kubu Muawiyah antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kemudian berlanjut setelahnya Ma'rakatus Siffin antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Secara sederhana intinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dibunuh dengan kezaliman, dikepung rumahnya, tidak dikasih minum. Ya, ceritanya sangat tragis, sudah pernah saya sampaikan dalam pembahasan tersendiri. Kemudian mereka pun masuk, mereka menikam Utsman, dia sedang baca Al-Qur'an sehingga dia tahan pedang tersebut dan akhirnya membunuh Utsman sementara darah menetes di Al-Qur'an tersebut. Akhirnya beliau meninggal radhiyallahu taala anhu padahal beliau adalah mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Utsman kerabatnya adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sementara Muawiyah ketika itu jadi gubernur di negeri Syam. Akhirnya ketika Utsman meninggal dunia, diangkatlah khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini kita cerita secara singkat. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Pembunuhnya banyak ketika itu. Ada yang mengatakan 2.000, 3.000 yang berkelompok komplotan untuk membunuh Utsman bin Affan. Sampailah kabar tentang kematian Utsman ya kepada Ummahatul Mukminin, yaitu Aisyah dan teman-temannya dan Ummahatul Mukminin yang lain,
Sehingga Aisyah punya ide, karena orang bilang, Aisyah engkau suara pendapatmu didengar. Maka Aisyah kemudian berjalan dengan pasukannya, ditemani oleh sebagian sahabat ya, untuk menuntut atau untuk berdiskusi tentang darah Utsman, karena Utsman telah dizalimi. Walhasil kemudian masuklah orang-orang Khawarij di tengah-tengah dua kubu yang besar, sehingga terjadilah peperangan disebut dengan Ma'rakatul Jamal ya, Ma'rakatul Jamal, karena Aisyah radhiyallahu anha naik di atas sebuah onta. Jamal maksudnya onta. Akhirnya peperangan selesai dan Ali bin Abi Thalib memuliakan Aisyah radhiyallahu taala anha, diantar kembali ke Madinah ya. Kemudian setelah itu belum selesai, berlanjut. Muawiyah radhiyallahu taala anhu tidak terima, menuntut agar Ali bin Abi Thalib segera menangkap orang-orang pembunuh Utsman bin Affan. Di sinilah berbeda ijtihad. Muawiyah memandang bahwasanya pembunuh-pembunuh tersebut harus ditangkap. Ali berpendapat lain. Menurut Ali bin Abi Thalib tidak mungkin, karena mereka banyak, mereka ribuan, dan ribuan orang ini, jadi bukan memang yang eksekutornya mungkin beberapa orang, tetapi di balik eksekutor ini ada ribuan orang, dan ribuan orang ini berasal dari berbagai macam kabilah. Kalau dilakukan proses penangkapan, maka stabilitas negara bisa berubah, bisa berbahaya, karena akan terjadi pertumpahan darah, karena ribuan orang ini punya kabilah-kabilah. Kalau sudah terjadi peperangan, maka kabilah tadi akan membela. Akhirnya Ali berpendapat jangan dulu ditangkap sampai kondisi stabil, baru kemudian ukhtuliju, kemudian ditangkap satu demi satu. Caranya ini adalah ide Ali bin Abi Thalib. Namun hal ini tidak disetujui oleh Muawiyah. Ketika Muawiyah diminta untuk membaiat Ali, kata Muawiyah, saya tidak ingin jadi pemimpin. Kalian tahu Ali lebih afdal daripada saya. Tetapi saya tidak akan baiat Ali kecuali dia menyerahkan pembunuh Utsman bin Affan. Bagaimana seorang khalifah dibunuh, dibiarkan begitu saja? Ya. Muawiyah tidak terima, dan saya adalah kerabat Ali, kerabat Utsman, dan saya berhak menuntut hal tersebut. Di sini terjadi ijtihad, perbedaan antara ijtihad Ali dan ijtihad Muawiyah. Kalau kita dalam melihat posisi keduanya, memang sulit bagi kita untuk mana yang lebih tepat. Intinya dua-dua punya ijtihad. Tetapi dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya Ali lebih dekat pada kebenaran ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan akan keluar firqah yaitu Khawarij yang akan diperangi oleh aula ta'ifataini bil haqq. Yang akan memerangi Khawarij adalah kelompok yang paling mendekati kebenaran di antara dua kelompok. Ternyata yang memerangi Khawarij adalah kelompoknya Ali. Berarti antara Ali dan Muawiyah dua-duanya berijtihad, dua-duanya ingin mencari kebenaran, tapi yang lebih tepat adalah Ali bin Abi Thalib ya. Karena benar kalau Ali bin Abi Thalib mulai menangkapi para pembunuh Utsman, maka kondisi akan bisa kacau. Stabilitas negeri Islam ketika itu akan hancur. Karena sulit menangkap 2.000 orang atau 3.000 orang, ada yang mengatakan 4.000 orang, yang di balik 4.000 orang ini banyak kabilah-kabilah, akan terjadi kekacauan luar biasa. Ya. Oleh karenanya, sementara Muawiyah menuntut harus, kalau enggak saya enggak akan membaiat. Terjadi namanya perang Siffin. Perang dalam waktu yang lama, akhirnya dan sahabat-sahabat sebagian meninggal dalam peperangan tersebut ya. Maka kelompok Muawiyah kemudian mengangkat pedang, menaruh mushaf di atas pedang, kemudian mereka minta untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya perang berhenti, perdamaian, maka masing-masing sepakat untuk mengirim perwakilan. Kelompok kubu Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Musa al-Asy'ari, kelompok Muawiyah dari negeri Syam mengirim Amr bin As radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka diskusilah dan mereka menyerahkan keputusan kepada dua orang ini dari kubu Ali, Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari, dari kubu Muawiyah adalah Amr bin As. Intinya setelah itu muncullah firqah Khawarij. Itu orang-orang yang tidak setuju dengan perwakilan dua orang ini. Mereka berkumpul kalau tidak salah 12.000 orang. Ya, kemudian mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan Muawiyah, mereka mengkafirkan Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari, dan mereka mengkafirkan siapa yang setuju dengan keputusan dua orang ini. Kata mereka, inil hukmu illa lillah. Berdasarkan ayat Al-Quran, sungguhnya tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang Khawarij yang Rasulullah SAW kabarkan, hudatsaul asnan, mereka adalah anak-anak muda
sufahaul ahlam, mereka bodoh. Kemudian yaqra'unal Qur'an, mereka baca Quran namun mereka tidak paham tafsirnya. Mereka orang Arab, bahasa Arab tapi tidak paham tafsirnya. La yujawizu hanajirahum, baca Quran cuma di mulut saja, tidak masuk ke dalam hati mereka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari hewan buruan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan, mereka membunuh orang-orang Islam sementara orang kafir mereka biarkan. Ciri-ciri mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian ciri-ciri mereka rajin ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahqiruna salatahum ma'a salatikum. Tahqiruna salatakum ma'a salatim. Kalian akan merasa minder, wahai para sahabat, kalau kalian bandingkan salat kalian dengan salat mereka. Mereka lebih rajin salat. Sampai disebutkan bahwasanya jidat mereka saking serius itu sampai terluka, sampai luka di jidatnya karena rajin ibadah. Wajah mereka putih karena pucat, karena sering salat malam dan sering berpuasa. Tahqiruna siyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan merasa minder membandingkan puasa kalian dengan puasa mereka. Mereka lebih hebat. Orang Khawarij ini saking beragama yang ekstrim. Akhirnya mereka berkumpul, ya. Mereka berkumpul sementara mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan para sahabat, ya. Maka orang datang kepada Ali melaporkan. Ibnu Abbas meriwayatkan, tatkala orang Khawarij, ya, memisahkan diri dari, jadi mereka asalnya di pasukannya Ali bin Abi Thalib. Asalnya mereka di pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian mereka memisahkan diri. Dan jumlah mereka 6.000. Mereka masuk di sebuah daerah, jumlah mereka 6.000. Dan mereka sepakat untuk memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Dan selalu ada seorang datang kepada Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Amirul Mukminin, innal qauma kharijuna 'alaik." Wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah kaum muslimin, sungguhnya mereka orang Khawarij memberontak kepadamu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Da'uhum, biarin mereka. Fa inni la uqatiluhum hatta yuqatiluni." Aku tidak akan memerangi mereka sampai mereka yang memerangiku. Wa sawfa yaf'alun, dan mereka akan memerangiku. Ketika itu suatu hari aku menemui, kata Ibnu Abbas, aku menemui Ali bin Abi Thalib sebelum salat zuhur. Lalu aku berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Amirul Mukminin, abrid bis salat." Tunda salat zuhur, ya. Wahai Amirul Mukminin, ya, la'alli adkhulu, karena masih terlalu panas dan di antara sunnah adalah menunda salat zuhur kalau terlalu panas. Ini sepertinya musim panas. Semoga aku ingin bertemu dengan mereka, fa ukallimuhum, dan aku diskusi dengan mereka. Ya. Semoga mereka sadar. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Ibnu Abbas, "Inni akhafu alaik." Aku khawatir kau akan tertimpa dengan bahaya. Faqultu kalla, kata Ibnu Abbas, ya, sepupunya Nabi Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, orangnya ganteng, kemudian lembut. Kalla, aku berkata sekali-sekali tidak. Kuntu rajulan hasanal khuluq, la udhi ahadan. Aku insyaallah akhlak baik dan aku tidak akan menyakiti seorang pun. Akhirnya Ali pun percaya kepada Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib. Kemudian diizinkan untuk bertemu dengan Khawarij. Kata Ibnu Abbas, "Falabistu hullatan min ahsani ma yakun minal Yaman." Aku pun pakai baju yang terindah, baju import dari Yaman. Fatarajjaltu, kemudian aku pun isi rambut. Aku bertemu dengan mereka di tengah siang hari. Ya. Fadakhaltu ala qaumin, aku bertemu dengan suatu kaum, lam araqat asyadda minhum ijtihadan. Aku tidak pernah melihat orang-orang yang paling berijtihad, bersungguh-sungguh ibadah seperti mereka. Sampai jidat mereka, dahi mereka ada lukanya karena saking sering sujudnya. Kemudian tangan mereka kepal karena sering rukuk dan sujud, ya. Kemudian baju mereka murahan, kemudian wajah mereka pucat karena sering salat malam, ya. Maka aku pun mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum, mereka menjawab, "Marhaban ya Ibni Abbas." Selamat datang wahai Ibnu Abbas, ya. Dalam riwayat yang lain mereka mencela, kenapa pakai baju bagus-bagus? Karena mereka sering ibadah. Kata Ibnu Abbas, Nabi pun pakai baju yang bagus. Emang saya tidak boleh? Intinya demikian. Mereka bertanya, "Maja abika?" Apa yang buat kau kesip kemari wahai Ibnu Abbas? Mereka kenal ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas berkata, "Ataitukum min indil muhajirin wal ansar." Aku datang dari sisi kaum muhajirin kaum ansar. Dan aku datang dari sisi menantu Nabi, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Dan Al-Qur'an turun kepada mereka, kepada kaum muhajirin, kepada kaum ansar dan kepada menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa hum a'lamu bi ta'wilihi minkum, dan mereka lebih paham tentang tafsir Al-Qur'an daripada kalian wahai itu orang Khawarij maksudnya. Maka sebagian mereka berkata, la tukhasimu Quraisyan, jangan debat sama Ibnu Abbas. Dia Quraisy, jangan debat sama dia. Sungguhnya Allah telah berkata, balhum qaumun khasimun. Mereka orang Quraisy adalah orang yang suka berdebat. Maksudnya orang Quraisy yang kafir ini, tapi mereka terapkan ayat ini kepada Ibnu Abbas. Padahal ketika Allah mengatakan balhum qaumun khasimun, mereka adalah kaum yang suka berdebat, maksudnya orang Quraisy yang kafir. Ya. Demikian mereka terapkan ayat tentang orang kafir diturunkan, dipraktekkan kepada orang Islam. Faqala itsnan aw tsalatsa la nukallimannahu faqultu hatu ma naqamtum ala sihri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 atau 3 yang kita akan ngobrol tentang engkau diskusikan. Kata Ibnu Abbas, enggak apa-apa. Ya. Apa yang kalian kritiki sampaikan kepadaku. Yang kalian kritiki kepada Ali bin Abi Thalib, yang kalian kritiki kepada kaum Muhajirin, kepada kaum Ansar, yang Al-Qur'an turun kepada mereka. Dan tidak seorang pun dari mereka yang ada pada kalian. Kalian semua ini orang baru. Mereka orang-orang lama, kaum Ansar, kaum Muhajirin, mereka lebih ngerti tentang tafsir Al-Qur'an. Kata mereka, kami ingin diskusi dengan tentang 3 perkara. Kata mereka 3 perkara kami diskusi. Qultu hatu, sebutkan perkara tersebut. Kata mereka yang pertama, kenapa Ali bin Abi Thalib menjadikan manusia sebagai hakim dalam urusan Allah? Padahal Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Hukum itu milik Allah. Kenapa milih Abu Musa al-Asy'ari dan perwakilan Ali dan Amr bin As perwakilan Muawiyah untuk memastikan, memutuskan hukum? Padahal hukum harus kembali kepada hukum Allah. Ya. Bagaimana kondisi orang-orang sementara Allah telah berfirman, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Taib. Kata Ibnu Abbas, ini satu. Protes yang kedua apa? Kritik yang kedua. Adapun yang kedua kata mereka, sungguhnya dia telah berperang. Dia berperang dan ketika dalam perang Jamal, namun dia tidak menawan orang-orang yang diperangi. Dia tidak menawan, dia tidak mengambil ghanimah. Kalau yang diperangi tersebut dalam perang Jamal tersebut adalah kaum mukminin, maka tidak boleh diperangi. Kalau mereka kafir, kenapa tidak diambil ghanimahnya? Kedua. Jadi Ali ini tidak paham syariat, kata mereka. Ali bin Abi Thalib telah berperang melawan pasukannya Aisyah radhiyallahu anha dalam perang Jamal. Kalau mereka beriman, kenapa diperangi? Kalau mereka kafir, kenapa tidak diambil ghanimah dan tidak ditawan wanita-wanitanya? Kata Ibnu Abbas, taib, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Ali bin Abi Thalib, ya, dia telah menghapus dari tulisannya ketika diskusi dengan Muawiyah, kesepakatan. Muawiyah bilang, kau belum jadi Amirul Mukminin bagi kami. Jangan tulis Amirul, tulis Ali bin Abi Thalib. Ya, maka akhirnya Ali bin Abi Thalib bukan nulis dari Amirul Mukminin, tapi dari Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukmininnya dia hapus agar bisa diskusi dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Maka orang-orang Khawarij berkata, kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Kalau dia bukan pemimpin kaum mukminin, kenapa dia hapus? Berarti dia pemimpin kaum kafirin. Kata Ibnu Abbas, 3 kritikan. Ada yang lain enggak? Cuma 3 ini? Iya, cuma 3. Maka Ibnu Abbas bantah satu persatu. Lihat, ini butuh orang alim untuk berdebat dengan ahlu syubhat. Syaitan telah masuk dalam benak mereka, meniupkan syubhat dalam diri mereka. Maka Ibnu Abbas berkata, aku akan bacakan ayat kepada kalian di mana dan kalian membantah syubhat kalian yang pertama. Mereka mengatakan, kenapa Ali bin Abi Thalib memilih menyerahkan hukum kepada para lelaki sementara Allah berfirman, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para lelaki sebagai hakim dalam permasalahan yang kurang dari 1/4 dirham, yaitu harga kelinci, yaitu firman Allah, la taqtulus sayda wa antum hurum. Ya. Janganlah kalian dalam masalah umrah, janganlah kalian membunuh berburu sementara kalian sekarang ihram. Wa man qatala minkum muta'ammidan fajazaa'u mithla ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum. Yahkumu bihi dawa adlin. Jadi kata Allah, kalau ada pembunuhan, bukan pembunuhan, kata ketika orang sedang umrah, dia tidak boleh berburu. Kalau dia berburu, maka dia harus bayar denda. Denda tersebut yang menentukan nilainya yahkumu bihi dawa adlin minkum, ya. Jadi 2 orang yang adil untuk menentukan apa yang harus hukumannya. Jadi Allah menyerahkan kepada 2 orang yang adil untuk menilai.
Lihat, di sini Allah menyuruh untuk dua orang lelaki menentukan suatu permasalahan. Kemudian ayat yang lain, Allah juga menyuruh lelaki untuk berhukum urusan lelaki dan istrinya. Kata Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakama min ahli wa hakama min ahliha. Kata Ibnu Abbas, Allah berfirman, kalau kalian khawatir berpisah antara suami dan istri, maka masing-masing mengirim utusan. Dari pihak keluarga lelaki mengirim utusan, pihak wanita mengirim utusan untuk berdiskusi. Ini sama, Allah menyerahkan hukuman kepada manusia. Maka aku bertanya kepada kalian, mana yang lebih penting? Hukum lelaki dalam urusan rumah tangga atau hukum lelaki dalam urusan darah kaum muslimin? Kalau ini saja untuk masalah harga hewan kelinci dan untuk supaya suami istri tidak berpisah, boleh. Apalagi dalam urusan darah kaum muslimin, bukan lebih utama untuk berdamai? Diamlah mereka. Mereka tidak bisa menjawab. Adapun syubhat kalian yang kedua, kalian mengatakan Ali bin Abi Thalib memerangi suatu kaum, kalau mereka mukmin kenapa diperangi, kalau mereka kafir kenapa tidak ditawan dan tidak diambil ghanimahnya? Maka Ibn Abbas mengatakan, yang terjadi adalah peperangan Ali dengan Ummul Mukminin Aisyah. Taib, siapa yang berani menjadikan Aisyah sebagai wanita tawanan? Siapa? Menjadi budak wanita. Siapa yang berani? Sementara Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwaju ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibunda-ibunda kaum mukminin. Memang Ali berani, kalau Ali menang pun Ali berani menjadikan Aisyah sebagai wanita, budak wanita. Mereka diam, tidak bisa jawab. Yang ketiga, adapun Ali bin Abi Thalib menghapus nama Amirul Mukminin, ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diskusi dalam perjanjian Hudaybiyah, pihak musyrikin mengatakan jangan tulis Muhammad Rasulullah, tapi tulis Muhammad bin Abdillah, sehingga Rasulullah dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali menghapus Amirul Mukminin, apa masalahnya? Akhirnya di antara mereka ada yang sadar, ya. 2000 di antara mereka kemudian bergabung kembali dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Tinggal 4000. Maka kemudian terjadi peperangan di situ. Ali setelah itu Ali. Tapi sebelumnya Ali tidak memerangi. Mereka yang mulai dahulu. Kemudian akhirnya mereka tetap saja ngeyel dan mereka bertemu dengan Ali dan mereka mengatakan hendaknya kau bertobat. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah dari dosa-dosamu, ya. Intinya mereka tetap meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai orang kafir, ya. Baik. Di tengah perjalanan orang Khawarij, ya, mereka bertemu dengan seorang bernama Abdullah bin Khabbab. Jadi Ali belum perangi mereka karena mereka belum menumpahkan darah, tapi mereka sudah kumpul 4000 orang. Orang Khawarij ketemu dengan salah seorang namanya Abdullah bin Khabbab. Mereka berkata, "Hal sami'ta min abika hadithan yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apa kau pernah mendengar hadis dari ayahmu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Abdullah bin Khabbab, "Iya, aku mendengar Rasulullah sallallahu menyampaikan, ayahku menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah sallallahu annahu dzakara fitnah. Itu Rasulullah sallallahu menyebut tentang fitnah. Al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Yang duduk dalam musim fitnah lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'im fiha khairum minal mashi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairum minal sa'i. Yang berjalan menuju fitnah lebih baik daripada yang berlari menuju fitnah. Fa in adrakta dzalik, kata Nabi, kalau kau bertemu dengan fitnah tersebut, fakun abdallahil maqtul, jadilah engkau hamba Allah yang terbunuh, jangan kau menjadi orang yang membunuh. Artinya kalau sudah fitnah terjadi pertikaian antara kaum mukminin, orang mukmin, maka jangan kau yang membunuh. Kalau kau terbunuh enggak ada masalah. Orang-orang Khawarij berkata, engkau mendengar hadis ini langsung dari bapakmu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Abdullah bin Khabbab, iya benar. Saya dengar dari bapakku, Khabbab bin Arad. Maka mereka pun bawa dia, kemudian diletakkan di pinggir sungai, kemudian disembelih. Kan kau bilang, katanya Rasulullah bilang sebaiknya menjadi orang yang terbunuh. Ini sekarang musim fitnah, maka baik kami bunuh engkau. Akhirnya dia pun meninggal dan lehernya tergantung, ya. Kemudian mereka melihat ada ummu waladihi, yaitu budak wanitanya yang lagi hamil, maka dibelah perutnya, kemudian dibunuh, ya. Akhirnya sampailah kabar kepada Ali bahwasanya Abdullah bin Khabbab telah dibunuh. Ya, maka Ali pun menuntut mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Akhriju ilaina qatila Abdullah bin Khabbab." Qatila Abdullah bin Khabbab. Wahai orang-orang Khawarij,
serahkan kepada kami pembunuh Abdullah bin Khabbab. Mereka berkata, kulluna qatalahu. Kami semua yang bunuh mereka. Kami semua yang bunuh dia. Tidak semuanya, semua kami bunuh dia. Fanadahum salatan. Ali berteriak lagi 3 kali, sampai 3 kali. Serahkan pembunuh Abdullah bin Khabbab. Mereka bilang, kita semua bunuh dia. Yang bunuh dia kita semua. Akhirnya Ali berkata, dunakumul qaum, perangi mereka. Maka akhirnya terjadilah pertempuran sampai ketika mereka mau bertempur, mereka berkata, tahayya li liqa'ir rabb, rawah ilal jannah. Ayo silakan kita menuju surga. Mereka siap mati memang. Ayo semangat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan diri bertemu dengan Allah, kita menuju surga. Jadi mereka berperang dengan merasa kalau mati pasti masuk surga. Intinya mereka pun kalah, kocar-kacir semua. Mereka kalah. Kemudian waktu kayaknya waktu sudah masih berlanjut, itu selesaikan sebentar ya tentang Khawarij ya. Kemudian suatu hari setelah Khawarij kabur, ternyata masih ada sisa-sisa Khawarij. Di antara sisa-sisa Khawarij ada 3 orang yang bernama Abdurrahman bin Muljim, kemudian Al-Buraq bin Abdullah dan Amr bin Bakr At-Tamimi. 3 orang ini berkumpul ya di Mekah dan mereka bersepakat, berjanji, kita akan bunuh 3 orang. 3 orang, satu masing-masing bunuh 1. Ali, Muawiyah dan Amr bin As. Kata Abdullah bin Muljim, saya akan bunuh Ali. Ya, saya akan bunuh Ali. Al-Buraq berkata, saya akan bunuh Muawiyah. Amr berkata, saya akan bunuh Amr bin As. Jadi masing-masing bagi tugas di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, maka mereka pun berpisah, satu pergi ke Kufah, satu pergi ke Mesir, satu pergi. Pokoknya mereka ingin bunuh 3 orang tersebut, satu pergi ke negeri Syam. Ketemu di Mekah, bikin kesepakatan untuk bunuh 3 orang ini. Yang satu pergi ke Kufah untuk bunuh Ali bin Abi Thalib, satu pergi ke Syam untuk bunuh Muawiyah, satu pergi ke Mesir untuk bunuh Amr bin As. Akhirnya Abdullah bin Muljam berhasil membunuh Ali ketika Ali bin Abi Thalib ya untuk salat subuh. Sebelum salat subuh maka dia pun tikam Ali bin Abi Thalib di kepalanya sampai tembus ke otaknya. Sehingga Rasul Ali berkata, la yafutannakumur rajul. Jangan sampai lolos. Akhirnya dia pun ditangkap. Kemudian putrinya Ali Ummu Kulthum berkata, ya adullah, ya, qatalta Amirul Mukminin, kau membunuh Amirul Mukminin. Kata Abdurrahman bin Muljim, aku tidak membunuh kecuali ayahmu. Kata Ummu Kulthum, semoga ayahku dalam kondisi baik-baik saja. Kata Abdurrahman bin Muljim, demi Allah aku telah memberi racun kepada khanjarku itu, kepada pisauku itu selama sebulan. Artinya ayahmu pasti mati. Karena ini racun sudah sebulan, saya siapkan sebulan ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, akhirnya Abdurrahman bin Muljam, perhatikan orang Khawarij ini, akan dibunuh. Ketika dia akan dibunuh, dia dihadirkan. Maka Abdullah bin Ja'far memotong kedua tangannya dipotong. Subhanallah. Dan dia tidak berteriak, dipotong tangan kanannya, dipotong tangan kirinya, dipotong kaki kanannya, dipotong kakinya. Walam yatakallam, dan dia tenang, dia tidak teriak-teriak. Kemudian matanya dikasih besi yang dipanaskan dan dia tidak teriak. Dan dia tetap baca Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, sampai surat Al-Alaq selesai. Sementara matanya mengalir darah ya. Akhirnya mau dipotong lidahnya, maka dia pun ketakutan. Kenapa kau takut ketika mau dipotong lidahmu? Dia mengatakan, akrah an akuna fid dunya mawatan la adkurullah. Aku tidak mau meninggal dalam kondisi tidak berzikir kepada Allah. Subhanallah, lihat. Ini Khawarij ya. Dipotong tangan dia tidak tahu, yang penting dia berzikir terus. Sedang disiksa berzikir kepada orang yang melihat akan terpesona, menyangka ini wali Allah Subhanahu wa taala, padahal ini penghuni neraka jahanam, kilabu ahli nar, anjing-anjing neraka ya. Tapi kalau lihat bagaimana dia akan meninggal dunia, berzikir melulu. Subhanallah. Padahal pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, akhirnya dia pun dibunuh ya. Ini adalah orang Khawarij yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khawarij kilabu ahli nar. Khawarij adalah anjing-anjing penghuni neraka Jahannam. Artinya mereka masuk neraka dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ada yang mengatakan tubuh mereka dijadikan anjing, ada yang mengatakan mereka dalam kondisi terburuk sebagaimana anjing kondisinya buruk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.